Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ade Hakespa, Kepala SD Negeri 029 Rokan Patkoto. Saya akan berbagi praktek baik yang saya lakukan di sekolah untuk mengikuti apresiasi guru dan tenaga kependidikan tahun 2025 kategori Kepala Sekolah Dedikatif. Selamat mengikuti. SD Negeri 029 Rokan Patkoto berada di sebuah dusun kecil di pedalaman Rokan Hulu, di seberang Sungai Rokan, tepatnya di Dusun 3 Koto Ingin, Desa Rokan Koto Ruang, Kecamatan Rokan Patkoto, Kabupaten Rokan Hulu. Terletak sekitar 7 km dari ibu kota kecamatan dengan akses perbukitan dan jalan tanah yang hancur di musim hujan. Sebagai kepala sekolah di wilayah terpencil ini, tugas utama saya bukan semata menjalankan administrasi sekolah, melainkan menghidupkan kembali semangat pendidikan di tengah keterbatasan. Tantangan yang saya hadapi sangat kompleks, antara lain, yang pertama, fasilitas pendidikan yang nyaris tidak layak. Ruang kelas hanya satu, sebagian murid belajar di dalam terpal tenda biru dan di teras bangunan lama. Tidak ada meja kursi yang cukup, buku pelajaran terbatas, dan papan tulis pun sudah usang. Kedua, kondisi geografis dan akses jalan yang buruk membuat transportasi barang dan mobilitas guru menjadi sulit. Saat musim hujan, kendaraan roda 2 pun sering terjebak lumpur, dan guru-guru berjalan kaki beberapa kilometer untuk sampai ke sekolah. Tantangan ketiga, tidak adanya listrik dan jaringan internet, membuat kegiatan administrasi, pelaporan data, dan inovasi pembelajaran berbasis teknologi hampir mustahil dilakukan. Rasa bermimpi. Rasanya baru kemarin kami bergelut dengan lumpur dan belajar di dalam tenda biru yang pengap dan panas. Di belakang saya ini merupakan saksi bisu daripada perjuangan kami hingga sampai ke titik ini. Ini adalah kantor pertama kami, hasil swadaya dari masyarakat. Menghadapi berbagai tantangan di tengah keterbatasan, saya menyadari bahwa perubahan tidak akan datang jika hanya menunggu bantuan dari luar. Maka langkah pertama yang saya lakukan adalah bergerak dari hal kecil dengan semangat gotong royong dan dedikasi tanpa pamrih. Pertama, membangun ruang belajar dari terpal di teras bangunan lama. Dengan kondisi bangunan yang tidak layak lagi, saya bersama guru dan warga sekitar sepakat untuk memanfaatkan teras bangunan lama sebagai ruang belajar sementara. Kami membeli terpal dan bersama warga bergotong royong membuat bangunan darurat serta menatanya agar anak-anak bisa belajar dengan aman. Walaupun sederhana, terpal itu menjadi saksi semangat kami bahwa pendidikan tidak boleh berhenti hanya karena fasilitas belum ada. Kedua, menggerakkan partisipasi masyarakat dan orang tua. Saya mendatangi rumah-rumah warga, berdialog dengan tokoh masyarakat dan orang tua murid. Saya jelaskan bahwa sekolah ini bukan hanya milik pemerintah, tetapi milik bersama. Dengan pendekatan kekeluargaan, mereka mulai membantu sekedar dengan tenaga, kayu, atau bahan bangunan sederhana. 3. Menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan pemerintah serta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Saya menulis laporan kondisi sekolah dan mengirimkannya ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu. Setelah beberapa kali kunjungan dan dokumentasi kondisi lapangan, bantuan mulai datang. Pertama berupa material bangunan, lalu tenaga teknis, hingga akhirnya sekolah mendapatkan dukungan untuk pembangunan ruang kelas baru.
Keempat, memperjuangkan listrik masuk sekolah. Melalui surat permohonan resmi dan koordinasi dengan PLN setempat, akhirnya listrik pertama kali kami nyalakan di sekolah. Sebuah momen bersejarah yang disambut dengan haru oleh seluruh warga sekolah. Kelima, mengupayakan akses internet dan digitalisasi sekolah. Setelah listrik tersedia, saya mengajukan permohonan bantuan perangkat Wi-Fi kepada penyedia jaringan daerah. Sekolah akhirnya terhubung ke internet, membuka akses pembelajaran daring dan administrasi digital. Warga sekolah memanfaatkan jaringan tersebut untuk menerapkan absensi digital, pelaporan daring, pelaksanaan asesmen nasional, serta memperluas wawasan guru lewat pelatihan online. 6. Mendorong guru untuk terus belajar dan meningkatkan kompetensi. Saya mengajak guru-guru mengikuti berbagai pelatihan, baik dari Dinas Pendidikan maupun komunitas belajar daring. Kami mulai menerapkan pembelajaran mendalam di kelas, di mana siswa tidak hanya menghafal, tapi mengamati, berdiskusi, dan membuat proyek kecil sesuai konteks kehidupan mereka. Perjalanan panjang penuh tantangan akhirnya mulai membuahkan hasil nyata. Dari satu ruang kelas yang rapuh, kini sekolah telah berdiri megah dengan 7 ruang belajar permanen, 1 ruang guru, 1 laboratorium komputer, dan 1 perpustakaan. Pada akhirnya, kisah ini menegaskan bahwa pendidikan bukan hanya tentang mengajar di ruang kelas, tetapi tentang membangun peradaban, dan kepala sekolah yang dedikatif adalah pondasi utama dari peradaban itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Sumarti Kartaputra, Korbikjam Rokan 4 Koto. Perubahan ini tidak hanya terlihat dari bangunannya, tetapi juga dari semangat guru dan siswanya. Sekolah kini menjadi simbol kemajuan ketulusan dalam mendidik. Perubahan luar biasa ini adalah bukti nyata bahwa semangat pengabdian bisa mengubah segalanya. Dari tenda biru kini menjadi sekolah maju yang menjadi inspirasi Rokan Hulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Esmidawati, wali kelas di SD Negeri 029 Rokan Kaputo. Saya menjadi saksi bagaimana perjalanan panjang sekolah ini didirikan. Dari hanya 1 ruangan belajar dan tenda biru yang panas di siang hari, hingga kini berubah menjadi sekolah yang indah dan nyaman. Semua itu tidak terlepas dari semangat juang kepala sekolah dan seluruh tim guru yang tidak mengenal lelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erzarini, wali kelas 5. Saya masih ingat betul saat pertama kali mengajar di bawah tenda biru. Hanya ada beberapa meja dan papan tulis seadanya, tapi semangat kami tidak pernah padam berkat dedikasi dan kerja keras kepala sekolah bersama seluruh warga sekolah. Kini sekolah ini telah berdiri megah dengan ruang belajar yang nyaman. Ini bukti bahwa dengan tekad dan keikhlasan mimpi besar bisa diwujudkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marti SPDI, guru pendidikan agama Islam. Ini tumbuh bukan karena dana yang besar, tetapi karena semangat gotong royong dan kepedulian yang dicontohkan oleh Bapak Kepala Sekolah kepada kami bersama di sini. Dari tenda sederhana menjadi gedung yang lengkap, kami belajar arti sebenarnya dari pengabdian.